Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi emas Jumpa lagi dengan saya Lisnawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pidijaya, guru SMP Negeri 5 Bandar Baru. Baiklah, pada siang hari ini saya ingin menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini telah hadir kepala sekolah kami, yaitu Bapak Muhammad Jafar SPD. Beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 5 Bandar Baru, yaitu sekolah di mana tempat saya bertugas. Selamat siang Bapak. Iya, pada siang hari ini Pak, kita akan melakukan, saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak, yaitu terkait cara Bapak dalam hal pengambilan keputusan. Tentunya banyak sekali kasus-kasus ya Pak ya yang terjadi di sekolah kita, baik itu masalah dengan siswa ataupun dengan sesama guru begitu Pak, tentu banyak sekali masalah. Jadi baiklah Pak, pada siang hari ini saya ingin sedikit berbincang istilahnya dengan Bapak terkait dalam hal Bapak mengambil keputusan. Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah kita ini atau sebagai kepala sekolah Pak. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah kita Pak? Terima kasih kepada Ibu Risna. Yang pertama sekali, kalau kita mengamati kasus sekolah kita adalah saya lebih mengamati dulu permasalahannya yang terjadi. Jadi kita lihat dulu apa permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan informasi yang faktual. Itu langkah awalan. Setelah itu kita menentukan suatu keputusan mengacu kepada dasar peraturan. Itu yang memang pertama sekali kita dalam menggali pada kasus-kasus di sekolah kita. Saya kira seperti itulah. Dia mengumpulkan informasi dulu. Jadi Pak, yang pertama menganalisis ya, mengidentifikasi kasus, kemudian nanti mencari fakta ya Pak, kebenarannya bagaimana. Baiklah Pak, sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah kita ini Pak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di situ yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu langkah yang pertama adalah dalam mengambil keputusan ya, itu harus selalu dikembalikan ke semua pada aturan. Setiap pengambilan keputusan itu biasanya saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat itu untuk pada saat mengambil keputusan ya. Kemudian kita pastikan bahwa keputusan tersebut itu benar-benar itu dipahami ya, karena selalu ada atasan yang dibalik suatu keputusan kejadian itu. Jadi kita harus ambil. Yang pertama berarti kita harus mengambil nanti bisa berdasarkan musyawarah atau bertukar pikiran dengan teman rekan sejawat Pak ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah awal yang kita ambil itu pertama sekali itu adalah saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Jadi informasi terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan datang ke tempat itu ya, ke tempat atau kita turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu bagaimana caranya? Lalu setelah itu saya menganalisis ya, untuk diambil keputusan. Itu untuk langkah-langkah awal. Pertama kita mencari informasi. Setelah kita turun ke lapangan, identify, kemudian baru kita ambil suatu keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi Pak? Itu kalau saya itu sangat merasakan ini suatu pengambilan keputusan itu
memang itu harus efektif. Efektif. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan dengan spontanitas ya. Itu tergantung kepada objek permasalahan. Tergantung pada objek permasalahan. Itu di mana? Di lapangan nanti. Objek permasalahan di lapangan. Setelah itu saya mengontrol dengan tim manajemen. Sekolah kita kan ada tim manajemen. Kemudian siapa timnya? Bisa jajaran Wakase, kemudian guru-guru senior itu yang harus kita. Komite sekolah itu ada pendamping supaya ada keputusan bersama. Jadi tidak mengambil oleh Pak Senpi. Jadi kita harus kerjasama sekolah, harus ada tim. Tidak masih itu apa halangan juga kita harus bermusyawarah. Sangat luar biasa sekali Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Bapak itu merupakan tantangan di saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tantangannya memang ada, karena itu memang ada dalam mengambil keputusan. Ini maksudnya apabila kurang bisa diterima, tentu kita bagaimana untuk bisa merangkul semua pihak itu bisa menerima keputusan kita. Itu memang dalam suatu keputusan pasti tidak setuju, ada pro kontra. Tapi bagaimana cara kita untuk merangkul agar keputusan kita bisa terima bersama. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang ingin Bapak jalankan? Kalau mengenai jadwal, tidak ada jadwal tertentu, tidak ada jadwal tertentu. Yang pokoknya harus bisa kita menyelesaikan. Itu kita bisa selesaikan dengan baik, dan bisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Jadi tidak ada waktu misalnya jam sekian hari ini tidak. Bila ada permasalahan bisa diselesaikan secepatnya. Maka tidak menghabiskan waktu lebih lama. Berarti tidak ada jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan sebuah kasus. Tidak ada. Tapi kalau misalnya kasus itu sudah ada, yang kita mau adalah bisa diselesaikan secepatnya. Gitu, Pak, ya. Jadi nggak ada nggak berlarut sebagainya ada. Misalnya hari ini ada kasus, langsung bisa diselesaikan. Kalau bisa secepatnya. Nggak perlu kita tunggu hari esok lagi. Baik, Bapak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini? Itu biasanya faktor-faktor yang memudahkan ya, adalah berasal dari adanya dukungan. Maksudnya faktor yang memudahkan harus ada dukungan dari kita semuanya. Kalau ada warga sekolah, kalau ada dukungan dari jajaran warga sekolah, itu sama sekali wakil kepala sekolah, dan guru-guru, kemudian kepada orang yang lain. Yang jelas kita harus yang siswa. Yang jelas kita warga sekolah, tidak masih murid sebagainya. Wali murid juga sangat mendukung wali siswa dan komite itu semuanya. Jadi istilah warga sekolah bukan hanya guru kepala sekolah dan ini bukan, tapi semua. Lingkungan masyarakat juga termasuk. Jadi itulah faktor yang sekali kan. Terima kasih banyak Pak. Ini untuk yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan dilema etika yang pernah Bapak alami selama ini? Gitu. Itu pengalamannya memang itu adalah pertama dari guru yang terbaik dulu. Kita lihat guru yang terbaik dulu itu pengalamannya. Setelah itu kita belajar dari orang itu, di berbagai kejadian, kemudian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi pertama kita harus berpedoman kepada guru-guru yang berpengalaman dulu, artinya guru-guru yang terbaik. Nah situlah nanti ada kasus nanti bisa belajar secara bersama. Jadi yang jelas semua ini adalah tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus keputusan kita bersama. Apalagi masalah kasus itu kalau memang kita kebersamaan kita selesaikan pasti nanti akan terselesaikan. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Sangat luar biasa sekali Pak perbincangan kita pada siang hari ini. Tentunya sebagai seorang pemimpin, dilema etika atau kehidupan moral itu selalu kita rasakan Pak, apalagi dalam hal pengambilan keputusan. Mungkin bisa jadi kita
tidak melulu harus mengikut aturan. Terkadang ada dilema yang memang Bapak istilahnya Bapak rasakan dalam mengambil suatu keputusan untuk kebaikan bersama Pak. Karena biasa begini, tidak mungkin suatu kasus tidak bisa ditulis. Mungkin di lapangan lain cara selesai menurut kondisi di lapangan. Iya. Kalau bisa dapat satu kasus, bagaimana kita selesaikan? Jadi tidak mesti harus begini-begini. Yang jelas kita harus hadapi dulu permasalahannya. Apa masalahnya, bagaimana kita selesaikan. Jadi memang itu sangat penting sekali, terutama dalam dunia pendidikan. Banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi, apalagi dalam bidang-bidang remaja sekarang ya. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lisnawati SPD, guru SMP Negeri 5 Bandar Baru, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pidijaya. Pada siang hari ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual saya, yaitu mewawancarai kepala sekolah yang kebetulan pada siang hari ini sudah hadir bersama saya, yaitu Ibu Kepala Sekolah Hebat yang merupakan Kepala Sekolah Penggerak, peserta Sekolah Penggerak juga, yaitu Ibu Murni SPD MM. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bandar Baru. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah sekali Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Jadi Ibu, ini sedikit perbincangan lah, istilahnya kita berbincang-bincang. Ibu sebagai seorang kepala sekolah atau pemimpin sekolah yang kebetulan sekolah ini adalah juga sekolah penggerak Bu ya. Ya betul, alhamdulillah. Nanti Ibu ini adalah kepala sekolah hebat lah kalau menurut saya begitu ya. Makanya saya pilih Ibu sebagai role model saya untuk mewawancarai. Di sini Bu ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya ajukan atau saya tanyakan kepada Ibu. Gini Bu ya, untuk yang pertanyaan pertama, selama ini mungkin ada, kita tidak boleh tidak bilang tidak ada Bu, ada kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah kasus atau sebuah masalah yang merupakan kadang-kadang masalah tersebut menjadi sebuah dilema etika atau menjadi rujukan moral Ibu. Baik Bu. Yang pertama saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu ke sekolah saya untuk menjadikan saya sebagai kepala sekolah yang akan diwawancarai terkait tentang tugas Ibu sebagai CGP yang seperti Ibu katakan. Nah, terkait tentang apa sih hari ini yang menjadi dilema atau permasalahan yang ada di sekolah kami, khususnya di sini baik kita lihat dari segi anak-anak Ibu peserta didik dan juga mungkin dari pendidik kita sendiri. Nah, yang pertama dilihat dari anak-anak kita Bu, nggak bisa kita pungkiri ya, jelas kalau semua anak itu punya masalah, semua punya masalah. Ini di kami dulu hari ini Bu, selama ini kami memang ada sebuah masalah yang baru-baru ini baru saja siap kami selesaikan. Di sini yang pertama sekali sebelumnya kami bekerja sama dulu dengan sesama guru. Kemudian kami melibatkan komite sekolah untuk bagaimana permasalahan ini harus kami cari dulu apa sih yang menjadi permasalahan bagi anak ini, kok bisa seperti ini anak ini. Terus kami akan menelusuri latar belakang dari keluarga si anak ini. Alhamdulillah kemarin kami undang komite ke sini, permasalahan yang terjadi pada anak kami ini memang anak-anak yang butuh perhatian khusus Bu. Ternyata setelah kami telusuri keluarga memang anak broken home. Nah, jadi dengan ada masukan dari semua guru dan juga kami libatkan kepala komite sekolah, alhamdulillah permasalahan yang dihadapi anak ini sudah kami selesaikan, sudah kami undang pihak wali murid juga. Ternyata memang betul-betul anak yang perlu kami perhatikan, anak broken home seperti itu. Berarti Ibu mengidentifikasinya dengan hal mencari istilahnya latar belakang si anak. Apa sih yang menjadi penyebab anak ini seperti ini? Luar biasa sekali Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tentu ada cara-cara tertentu yang Ibu lakukan dalam hal mengambil keputusan.
terutama dalam kasus biasanya ada dua kepentingan di situ Ibu, ada yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Ini kalau dalam mengambil keputusan, berbicara sebagai leader ya, tentu saya tidak bisa mengambil sikap sendiri. Kami kan punya tim, punya stakeholder di sekolah kan, tak lepas dari ada pengawas pembina, ada komite sekolah. Apapun permasalahan yang ada di sekolah, kami tetap bekerja sama. Walaupun di ini pihak istri mah nggak punya loh guru bimbel, nggak ada begitu. Tapi kami duduk bekerja sama dengan semua stakeholder, dengan melibatkan pengawas pembina dan juga komite sekolah. Jadi di sini kami terus memverifikasi ini permasalahan seperti ini. Kalau begini permasalahannya, kami akan menempatkan permasalahan itu sesuai dengan kesepakatan bersama kami. Jadi tidak terus mengambil keputusan, oh ini kalau ini seperti ini, loh tidak. Kami berembuk, bermusyawarah ini seperti apa Pak, kita ambil kebijakan yang baik untuk anak ini, ataupun untuk siapa yang memang dia betul-betul anak yang perlu kita bimbing, perlu kita bina. Terima kasih Ibu. Untuk istilahnya mengambil keputusan tadi, tentunya ada langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan. Boleh Ibu menjelaskan sedikit langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu biasa lakukan? Ini ya, ini pengalaman yang kemarin untuk mengambil keputusan. Seperti saya ceritakan tadi, yang pertama kami bermusyawarah dulu bersama. Kemudian sesama guru dulu, tentunya kita interim dulu Bu, sebelum kita melibatkan pengawas atau komite sekolah. Kemudian setelah kami duduk bersama guru, tentu ada masukan, ide-ide yang dari pihak guru yang kami rangkum Bu. Kemudian ide-ide yang sudah kami rangkum ini kami panggil pengawas pembina. Jadi pengawas pembina juga merespon apa yang menjadi ide kami, apa yang menjadi keputusan kami. Nah sebelum itu juga kami tidak langsung mengambil keputusan sebelum kami melibatkan komite juga. Nah setelah datang komite seperti permasalahan kemarin, langkah yang kami tempuh untuk si anak ini, kami terus menjadi perhatian khusus kepada si anak ini dengan cerita latar belakang seperti tadi. Kemudian oleh pihak sekolah, saya sendiri melibatkan guru pendamping untuk si anak ini supaya mendapat perhatian khusus dengan yang sudah menjadi latar belakang siswa yang seperti itu. Jadi keputusannya kami tidak langsung mengambil keputusan sendiri sebelum kami berembuk bermusyawarah dengan pengawas pembina dan juga komite sekolah yang ada di sekolah kami. Sedikit Ibu, dalam Ibu mengambil keputusan tadi kan ada hal-hal atau prosedur yang Ibu lakukan. Kira-kira ada nggak yang bisa menjadi tantangan ataupun pengalaman dalam Ibu mengambil keputusan tadi? Ini yang sudah berjalan ini pengalaman yang kemarin itu Ibu, pengalaman yang kemarin itu. Kalau mungkin yang sudah berlalu memang nggak ada permasalahan, mungkin permasalahan kecil yang bisa kami selesaikan dengan secara intern tanpa melibatkan pengawas atau komite. Nah yang kemarin ini kebetulan memang permasalahannya yang harus kami turun tangan semua yang menjadi tanggung jawab di sekolah. Jadi untuk mengambil keputusan ini kami duduk bersama seperti cara ini dengan membuat sebuah surat pernyataan, dalam artian bukan kami keluarkan tapi membuat surat perjanjian bersama dengan orang tua, juga komite dan juga pengawas yang bahwasanya apabila si anak ini dengan kurun waktu yang sudah kami tentukan dia terus juga seperti ini, kami akan membuat si anak ini untuk kami berikan harus kami lakukan ke ruang bimbingan khusus setiap hari dia belajar sendiri. Jadi tanpa harus dia duduk bersama teman-teman karena memang dalam konteks memang mengganggu, tidak bisa berjalan pembelajaran. Jadi kami buat sepakatan dengan orang tua, kami harus mengambil sikap, kami harus masukkan ke ruang bimbel lah katakanlah, walaupun kami nggak menjaga bimbel, dia harus belajar secara mandiri. Jadi kegiatan ini udah mulai Ibu kami lakukan, alhamdulillah ini dampaknya ada Bu. Jadi kami tak putus hubungan kontak dengan orang tua juga memberikan apresiasi Bu, terima kasih dengan Ibu sudah memperlakukan seperti ini. Jadi dia ini nampaknya dari hari ke hari udah mau manggil kawan biar Bu bisa saya Bu bersama teman lagi, belum bisa. Coba dulu kita masih di sini, kita masih di sini. Jadi Ibu sejauh ini tidak ada tantangan? Tidak ada, kalau tantangan yang ini tidak, karena ini kesepakatan yang kami ambil memang butuh kerjasama, tidak kami ambil sikap keputusan sendiri. Jadi dengan pihak keluarga, dengan komite dan pengawas ikut terlibat dalam ini untuk mengambil kebijakan yang seperti ini. Dampaknya memang ada, saya lihat berdampak sekali. Ini Bu benar-benar kasus ini.
Alhamdulillah kedatangan Ibu memang harus kami utarakan. Nah, betul Ibu, memang kami punya datang kasus, inilah anak ini yang sedang kami ini. Kemudian Ibu, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, atau langsung menyelesaikan tepat waktu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau berbicara dengan waktu sih tidak ada waktu yang khusus, apalagi seperti saya ceritakan. Jadi kami kan intinya kalau memang itu memang nggak punya guru BK, nah kan itu. Jadi yang namanya permasalahan itu kan tidak terjadwal. Ini kadang-kadang loh secara spontan loh kan. Jadi begitu ada kadang ini masalahnya tidak terlalu rumit, masalahnya orang kepede aja. Jadi begitu kami selesaikan antara siswa dengan guru kelas sudah selesai kadang. Memang ada yang nggak perlu dibawa ke forum kan, ruang guru maksudnya udah selesai. Ada permasalahan yang memang menjadi kalau istilah kita bilang terus bahasanya selalu mengejek-ngejek sampai berapa hari itu kami panggil Ibu. Kalau memang betul-betul lihat terus akan terulang lagi maka kami panggil Ibu ke ruang guru. Tapi kalau bicara ada waktu khusus tidak punya waktu. Berarti kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan secepatnya kita selesaikan. Ya. Tergantung ruang lingkup. Iya betul. Maaf Ibu, ini ada sedikit lagi. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu saja ada. Kalau dilihat memang seperti saya ceritakan tadi, sebagai seorang kepala sekolah tidak semuanya permasalahan itu bisa diambil keputusan sendiri. Kami tentu punya tim, punya teman-teman yang namanya stakeholder di sekolah. Ini alhamdulillah dengan kita di sekolah punya pengawas pembina, juga punya komite sekolah. Apapun permasalahan, apakah ini berbicara dengan permasalahan yang seperti tadi, berarti kami tidak bisa sendiri. Kami minta bantuan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Bisa dikatakan dari pengawas dan juga kami bahkan komite sekolah. Terima kasih Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan? Kalau pengalaman luar biasa Ibu, ini yang cerita yang kemarin Ibu, setelah kami membuat semacam pertemuan dengan orang tua murid yang bermasalah tadi, ternyata begitu mereka curhatan, memang betul-betul anak yang broken home. Jadi disitulah saya sebagai leader yang ingin menjadi merasa tersentuh sekali. Memang si anak ini butuh seorang yang bisa mengayomi, memberikan kasih sayang kepada dia, yang memang betul-betul harus kami perhatikan dengan permasalahan yang dihadapi. Tidak sewajarnya memang anak yang seusia SD ini kita bilang dia harus memikul beban yang cukup berat ini. Dengan tanpa uang jajan, dengan baju yang acak-acakan ke sekolah, ternyata memang inilah Ibu tugas kami sebagai guru, harus benar-benar dulu bagaimana, ayo kita telusuri dulu apa sih yang menjadi latar belakang si anak ini, kok bisa dia seperti ini. Jadi kita sebagai kepala sekolah tidak langsung mengambil keputusan, jadi kita perlu melihat jauh ke belakang seperti apa kehidupan si anak. Terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Saya rasa saya tidak salah memilih Ibu sebagai salah satu istilahnya kepala sekolah yang saya wawancarai. Sungguh sangat luar biasa sekali pengalaman Ibu, mungkin ilmu Ibu nanti bisa saya terapkan untuk saya pribadi begitu Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.